여기 선현이 왔잖아. 지금 앞에 봐야지. 뭐야? 네. 아은이가 자리를 어디로 앉지? Film berkisah tentang seorang gadis SMA yang tinggal bersama dua kakak kandungnya, bernama Son Daeun. Ia anak yang paling bungsu dengan karakter pemalas dan sukanya nyantai-nyantai aja. Namun, mereka yang tinggal hanya 3 bersaudara harus pindah tempat tinggal karena pekerjaan kakaknya Daeun. Kakaknya seorang jaksa penuntut dan satunya lagi menjadi seorang aktris. Kini mereka sudah berada di tempat tinggal baru dan besok harinya Daeun juga berada di sekolah barunya. Namun sebelum itu, di dalam sebuah lift, tanpa sengaja Daeun bertemu dengan seorang pria yang masih belum ia kenal, namun mampu membuatnya sangat deg-degan. Pagi harinya Daeun masuk ke sekolah barunya dan bertemu dengan teman-teman baru. Yang membuatnya senang, ia bertemu lagi dengan pria sebelumnya yang ia temui. Pria itu sangat cuek dan pendiam, jarang berkomunikasi dengan siswa-siswa yang lain. Melalui teman baru Daeun, ia tahu bahwa pria itu bernama Song Hyo. Daeun juga tidak menyangka bahwa bertemu lagi dengan seorang pria yang pernah dekat dengannya sebelumnya. 손단, 네가 여기 왜 있어? Pria itu bernama Nayul. Di sisi lain ada dua pria. Mereka merupakan sebuah anggota geng yang sepertinya mengincar seseorang. Sepertinya geng mereka ada hubungannya dengan sifat pendiam Song Hyo. Kembali ke Daeun, ia menemui Song Hyo saat pulang sekolah, dan ia langsung mengatakan bahwa ia menyukai Song Hyo. 좋아한다고. Entah apa yang merasukinya, namun dengan hal seperti itu dapat disimpulkan bahwa Daeun memiliki keberanian yang tinggi untuk mengungkapkan perasaannya. Walaupun hanya baru mengenalnya, yang jelas Song Hyo langsung pergi meninggalkannya, dan malam harinya, Daeun langsung menceritakan apa yang terjadi padanya hari itu kepada kakaknya. Tiba-tiba Song Hyo berada di depan pintunya dengan menggandeng kakaknya Daeun yang satunya lagi. Rupanya kakaknya Daeun sedang mengalami obok berat karena terlalu banyak minum dan Song Hyo menolongnya. Pertemuan tanpa sengaja itu langsung Daeun manfaatkan untuk meminta nomor Song Hyo yang bisa ia hubungi. Setelah itu, ada seorang cewek di tempat tinggal Song Hyo, yang mana Song Hyo menyembunyikan keberadaan cewek itu. Cerita berlanjut ke sekolah. Daeun kini sudah dibuat sangat menyukai Song Hyo, walaupun belum pasti apa yang membuatnya jatuh cinta secepat itu kepada Song Hyo, hingga membuat Daeun selalu mengikutinya. Ya mungkin karena sifat cueknya itu terlihat cool dan keren bagi para cewek. Hari demi hari pun berlalu. Kedekatan mereka berdua membuat teman lamanya Daeun yang bernama Nayul terlihat cemburu. Ia mengganggu Daeun yang sedang bersama Song Hyo. Nayul mengatakan bahwa sekarang Daeun tidak seperti yang ia kenal sebelumnya. Hal itu menjadi pertanyaan. Apakah Daeun menyukai Song Hyo dengan tulus, atau ada tujuan tersembunyi di balik hal itu? Suatu malam, Song Hyo bertemu dengan geng yang sebelumnya. Sepertinya mereka teman lama yang sudah berubah menjadi lawan. Di tempat itu pula tanpa sengaja Daeun dan Nayul berada di sana, sehingga mereka tahu ada permasalahan yang terjadi di antara Song Hyo dengan anggota geng itu. Mereka tahu kalau Song Hyo masih tinggal dengan seorang gadis yang sebelumnya keberadaannya ingin disembunyikan Song Hyo. Gadis itu bernama Eunha. Namun, di sini tidak tahu pasti ada hubungan apa antara Song Hyo dengan Eunha. Mereka bisa kembali tanpa ada pertengkaran di sana dengan bantuan kakak-kakak Daeun yang tanpa sengaja juga lewat di sana. Keesokan harinya, Song Hyo mengajak Daeun untuk bertemu berdua. Song Hyo ingin lebih sering bertemu dengan Daeun dengan alasan agar ia diajarkan pelajaran sekolah. Terlihat bahwa Song Hyo mulai menyukai Daeun, dan Nayul terus dibuat cemburu. 나 그만 먹어 숙취 되겠다. Setelah itu, terungkap bahwa geng sebelumnya benar-benar teman lama Song Hyo, dan salah satu anggota mereka sangat menyukai Song Hyo, hingga siapapun yang berani mendekati Song Hyo akan berurusan dengan mereka. Maka mereka akan mengincar Daeun. Di sisi lain,
teman Daan yang bernama Hanna mengungkapkan perasaannya kepada Nayul. 나랑 사귈래? Ia telah menyukai Nayul sejak lama, namun Nayul menolak. Dari awal cerita sudah jelas bahwa yang disukai Nayul adalah Daan. Di sisi lain, Song Hyo juga ingin mengajak Daan berpacaran. Daan pun langsung menerimanya, namun dengan catatan hubungan mereka tidak ada yang boleh tahu, karena hal itu bisa membuat Daan celaka. Setelah itu, Daan ditemui oleh cewek anggota geng sebelumnya dan ingin mengganggunya. Daan bisa selamat darinya dengan bantuan Nayul yang berpura-pura menjadi pacarnya saat itu. 친구한테 한 번만 더 시비 걸면 가자. Karena itu, Nayul menceritakan bahwa Hanna menyukai dirinya, namun ia menolak. Daan berharap walaupun ia tidak menyukai Hanna, tapi bisa menolaknya dengan cara yang baik, tanpa mengubah keadaan pertemanan mereka. Maka pertemanan mereka pun kembali membaik. Setelah beberapa waktu, Daan kembali bertemu dengan anggota geng sebelumnya. Dari anggota mereka, ternyata masih ada yang berpihak kepada Song Hyo. Ia terus memberi kabar kepada Song Hyo tentang apa yang sedang terjadi di antara mereka. Karena kejadian itu, terungkap masa lalu Song Hyo yang dikira teman-temannya. Song Hyo berpacaran dengan Eunha yang tinggal bersamanya, padahal Eunha adalah adik tiri Song Hyo. Disitulah pertemanan mereka hancur dan berubah. Mereka mulai mengganggu Eunha mulai saat itu. Kejadian itu kembali terjadi pada Daan. Ia juga diganggu oleh anggota geng itu karena telah mendekati Song Hyo. Bahkan Daan mendapat luka parah karena mereka. Sebenarnya Song Hyo dan teman-temannya sangat ingin membalas perlakuan anggota geng itu. Namun mereka masih belum memiliki alasan untuk melakukan hal itu. Jika dilaporkan ke kantor polisi pun, mereka tidak akan ditahan karena masih anak sekolah dan bukti yang tidak ada. Karena kejadian itu, Daan mulai tertekan. Ia teringat dengan masa lalu di sekolahnya yang dulu. Dulu, ia merupakan siswa yang bergelar Ratu Es. Ia hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan, sesuai dengan gelarnya. Ia sangat pendiam dan sangat cuek, seperti Song Hyo. Hal itu dikarenakan ia berasal dari keluarga yang terpandang. Namun, ia mulai sadar bahwa pertemanan itu merupakan hal yang positif. Ia mulai bergabung dengan sebuah anggota di kelasnya yang terdiri dari Nayul dan satunya lagi Domire. Setiap ujian di sekolah, Domire selalu mendapat nilai tertinggi. Daan nomor 2 dan Nayul nomor 3. Mereka merupakan siswa terbaik di kelasnya. Di antara mereka terjadi cinta segitiga karena Domire menyukai Daan dan Nayul juga menyukainya. Tapi di balik sifat Domire yang baik, selalu tersenyum dan pintar, setiap hari ia selalu diganggu oleh beberapa siswa yang memintanya uang setiap hari. Ia selalu mendapat tekanan yang kuat. Hingga suatu hari, ia tak mampu membendung perasaan itu. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Daan sebelum ia merenggut nyawanya sendiri. Dan setelah itu, Nayul yang sering mendapat tekanan oleh beberapa siswa yang sebelumnya mengganggu Domire. Mulai saat itulah Nayul pergi dan pindah sekolah, dan tanpa sengaja bertemu lagi dengan Daan di sekolahnya yang sekarang. Karena tekanan yang dirasakan Daan sekarang sangat besar, ia memutuskan untuk menjauh dari Song Hyo. Namun ia semakin dibuat sedih setelah itu, karena anggota geng yang mengganggunya memposting video saat ia mengganggu Daan. Semua teman-temannya mengetahui hal itu. Tidak ada cara lagi selain menghadapi anggota geng itu. Di sisi lain, sebelumnya Song Hyo meminta tolong kepada Eunha untuk menemui Daan dan menenangkannya. Ia bisa melakukan hal itu karena apa yang dirasakan dan dialami Daan juga pernah dirasakannya. Di sisi lain, Song Hyo dan teman-temannya hanya bisa menghadapi anggota itu dengan tangan kosong. Namun rupanya, sebelumnya mereka sudah memiliki strategi. Mereka meminta tolong kepada kedua kakak Daan dan teman mereka yang lain untuk merekam pertengkaran Song Hyo saat itu. Dan kakak Daan yang seorang jaksa membawa beberapa anggota polisi. Sehingga rekaman itu bisa menjadi bukti bahwa anggota geng itu yang bersalah dan mendapat hukuman. Di saat itu pula, Daan berani datang ke sana untuk menemui Song Hyo, namun terlambat.
Depan matanya, cewek anggota geng yang menyukai Song Hyo langsung melukai Song Hyo. Dengan bergegas Song Hyo langsung dilarikan ke rumah sakit. Alhasil anggota geng itu ditahan. Setelah beberapa waktu, Song Hyo mulai membaik. Daeun dan Eun-ha juga membaik. Kini Song Hyo sudah bisa dipulangkan dari rumah sakit. Dengan senang hati, Daeun menjemputnya. Namun ternyata Song Hyo sudah tidak berada di sana lagi. Ia hanya meninggalkan sebuah surat melalui Eun-ha yang menjelaskan bahwa ia tidak ingin Daeun terluka karenanya. Sehingga ia pergi hanya dengan beberapa kata di surat itu. 꼭 돌아올게. Setahun pun berlalu. Kini Daeun dan teman-teman lainnya menjalani hari-hari masing-masing dengan kesibukan masing-masing. Suatu hari, Daeun dan Eun-ha kembali bertemu dengan cewek yang sebelumnya telah mencelakai mereka berdua, juga mencelakai Song Hyo. Cewek itu meminta maaf kepada mereka. Ia telah sadar bahwa apa yang ia lakukan telah salah. Karena itu, Daeun dan Eun-ha bisa merasa lega kemanapun mereka pergi. Hari itu mereka sengaja bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Namun di antara mereka, hanya Daeun yang belum memiliki kekasih. Hingga adegan kembali ke awal cerita, saat Daeun tanpa sengaja bertemu Song Hyo di dalam sebuah lift. 오래 기다렸지. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil bahwa jika sudah ditakdirkan, maka terjadilah demikian. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.